Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Ikhwan fi din, a'azakumullah. Insyaallah kita akan lanjutkan pembacaan kitab At-Tuhfatus Saniyah bi Syarhi Muqaddimatil Ajurrumiyah karya Syekh Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid rahimahullah taala. Kemudian setelah penulis matan menjelaskan tentang alamatul nasbi, maka beliau berpindah ke alamatul khafdi. Qala al-muallif rahimahullah, walil khafdi thalathu alamatin, al-kasratu wal ya'u wal fathatu. Penulis yakni Ibnu Ajurrum rahimahullah mengatakan, dan bagi khafat itu ada 3 tanda, yaitu kasrah, ya, dan fathah. Qala syarih rahimahullah, wa aqulu, penulis pensyarah rahimahullah mengatakan, dan aku katakan, yumkinuka an ta'rifa annal kalimata makhfudatun idza wajadta fiha wahidan min thalathati asya'a. Memungkinkan bagimu untuk mengetahui bahwasanya kata tersebut itu khafat jika engkau mendapati pada kata tersebut salah satu dari 3 jenis tanda. Al-awwalu al-kasratu. Tanda yang pertama yaitu kasrah. Wahiyal aslu fil khafdi. Dan asalnya itu terdapat pada khafat. Itu al-awwalu al-kasratu wahiyal aslu fil khafdi. Ya, tanda yang pertama yaitu kasrah, dan dia adalah tanda asal bagi khafat. Watsani al-ya'u. Dan tanda yang kedua adalah ya. Watsalitsu al-fathatu. Dan yang tanda yang ketiga adalah fathah. Wahuma far'ani anil kasrati. Dan keduanya yakni tanda ya dan fathah itu keduanya adalah tanda cabang dari kasrah. Walikulli wahidin min hadhil asya'i tsalatsati mawadi'u yakunu fiha. Dan masing-masing dari 3 jenis ini memiliki tempat-tempat yang khafat itu terdapat padanya, yang khafat itu ada padanya. Wa sanadhkuru dzalika tafsilan fi ma yali, dan kita akan sebutkan secara terperinci pada penjelasan berikut. Kemudian kata Syekh, al-kasratu wa mawadi'uha. Sekarang kita masuk tanda yang pertama, yaitu kasrah dan tempat-tempatnya. Qala, penulis rahimahullah mengatakan, fa ammal kasratu fatakunu alamatan lil khafdi fi thalathati mawadi'ah. Adapun kasrah maka dia menjadi tanda bagi khafat itu terdapat pada 3 tempat. Fil ismil mufradil munsarifi. Tempat yang pertama adalah pada isim mufrad yang munsharif. Wa jam'it taksiril munsarifi. Tempat yang kedua adalah jamak taksir yang munsharif. Wa jam'il muannatsis salimi. Dan tempat yang ketiga adalah jamak muannas salim. Dan sebelum lanjut, bahwa terjadi perbedaan antara isim mufrad munsharif dan isim mufrad yang ghairu munsharif. Sebagaimana juga jamak taksir munsharif itu berbeda dengan jamak taksir ghairu munsharif. Nah, maksudnya kalau isim mufrad munsharif itu isim mufrad yang bisa ditanwin. Begitu pula jamak taksir munsharif, ini jamak taksir yang bisa ditanwin. Adapun yang isim mufrad ghairu munsharif itu isim mufrad yang tidak ditanwin, sebagaimana juga jamak taksir ghairu munsharif itu jamak taksir yang tidak bisa ditanwin. Kemudian kata pensyarah, wa aqulu lil kasrati thalathatu mawadi'a takunu fi kulli wahidin minha alamatan ala anna lisma makhfudun. Pensyarah rahimahullah mengatakan, kasrah itu memiliki 3 tempat, yang mana masing-masing dari tempat tersebut dia sebagai tanda. Kasrah itu sebagai tanda bahwa isim tersebut di khafat. Jadi kasrah itu memiliki 3 tempat, yang mana pada 3 tempat tersebut dia kasroh tadi menjadi tanda
dari masing-masing tempat tersebut, tanda bahwa dia itu di khofat. Taib. Kemudian kata Syekh, al-mawdi'ul awwalu, tempat yang pertama, al-ismul mufradul munsharif, isim mufrad munsharif. Jadi pada isim mufrad munsharif maka kasra menjadi tanda bagi khofat. Wa qad arafta makna kaunihi mufradan, dan engkau telah mengetahui makna isim tersebut mufrad. Wa makna kaunihi munsharifan, dan makna isim tersebut munsharif. Setelah berlalu penjelasannya. Anna sarfa yalhaqu akhirahu, maksudnya adalah isim tersebut munsharif, bahwasanya tanwin itu masuk pada huruf akhir dari kata tersebut. Huruf akhir dari kata tersebut. Tanwin itu masuk pada huruf akhir dari kata tersebut. Was-sarfu huwa tanwinu, dan sarf di sini maksudnya adalah tanwin. Nahwu sa'aitu ila Muhammadin. Contoh sa'aitu ila Muhammadin. Syahidnya di kata Muhammadin. Huruf akhir dari Muhammadin itu ditanwin. Makanya kita katakan Muhammadin isim mufrad munsharif. Wa nahwu raditu an Aliyin. Aliyin, ya, syahidnya di Aliyin. Aliyin isim mufrad munsharif. Wa nahwu istafattu min mu'asyarati Khalidin. Istafattu min mu'asyarati Khalidin. Aku mengambil faedah dari hidup bersama Khalid. Baik. Saya ulangi bahwa sa'aitu ila Muhammadin maksudnya adalah aku berjalan menuju Muhammad. Raditu an Aliyin, aku ridho terhadap Ali. Istafattu min mu'asyarati Khalidin, yaitu aku mengambil faedah atau mengambil istifadah, mengambil manfaat dari hidup bersama Khalid. Wa nahwu a'jabani khuluqu Bakrin. Akhlaknya Bakar itu telah membuatku takjub. Fakullun min Muhammadin wa Aliyin makhfudun, maka masing-masing dari kata Muhammadin wa Aliyin, dari contoh yang telah kita sebutkan tadi, itu status i'rabnya dia makhfudun, dia di khofat. Kenapa dia di khofat? Lidukhuli harfil khafdi alaihi, karena masuknya huruf khofat padanya. Wa alamatu khafdihi al-kasratu dhahiratu, dan tanda khofatnya adalah al-kasratu dhahiratu, kasroh yang nampak jelas. Nah, sebagaimana kita ini bercerita tentang tempat yang pertama bagi kasroh, yaitu terdapat pada isim mufrad munsharif. Wa kullun min Khalidin wa Bakrin makhfudun li idofati ma qablaha ilaihi, dan pada contoh itu masing-masing dari kata Khalid dan Bakrin itu statusnya di khofat, makhfudun. Kenapa dia di khofat? Apa sebabnya? Li idofati ma qablaha ilaihi, karena ada idofah dari kata sebelum Khalid dan Bakr. Jadi kata tersebut menjadikan Khalid dan Bakr itu mudhofun ilaihi. Jadi li idofati ma qablaha ilaihi, karena adanya idofah kata sebelum Khalid dan Bakr. Idofah kepada siapa? Kepada Khalid dan Bakr. Jadi mudhofun ilaihi. Wa alamatu khafdihi al-kasratu dhahiratu aidan, dan tanda khafatnya juga ini pada contoh ini dia kasrah zahirah, kasrah yang nampak. Wa Muhammadin wa Aliyin wa Khalidin wa Bakrin asma'un mufradatun, dan kata Muhammad, Ali, Khalid dan Bakar ini isim-isim yang mufrad. Wa hiya munsarifatun, dan dia juga isim yang munsharif atau isim yang kemasukan tanwin. Kenapa? Liluhukit tanwini laha, karena masuknya tanwin pada isim-isim tersebut. Itu tempat yang pertama, yaitu terdapat pada isim mufrad munsharif. Kemudian wal mawdi'uts tsani, tempat yang kedua, jam'ut taksiril munsharif. Jam'ut taksiril munsharif, jamak taksir yang munsharif. Wa qad arafta mimma sabaqa ma'na jam'it taksiri, dan engkau telah mengetahui dari penjelasan yang lalu terkait makna jamak taksir, itu isim yang menunjukkan jumlah lebih dari 2 dan terjadi perubahan pada bentuk isim mufradnya, itu namanya jamak taksir. Wa arafta fil mawdi'il awwali huna ma'na kaunihi munsharifan, dan engkau juga telah mengetahui
telah mengetahui pada tempat yang pertama, yakni isim mufrad munsharif, di penjelasan ini engkau telah mengetahui makna bahwa isim tersebut munsharif, ditanwin. Wa dzalika anna as-sarfa yalhaqu akhirahu. Dan yang demikian itu bahwasanya as-sarf atau tanwin itu masuk pada huruf akhir kata tersebut. Nahwu marartu birijalin kiramin. Lihat, syahidnya pada kata birijalin huruf lam, kiramin huruf mim. Itu maksudnya. Yalhaqu akhirahu. Tanwin itu masuk pada huruf akhir dari kata tersebut. Wa nahwu raditu an ashabin lana syuja'anin. Taib. Saya ulangi, marartu birijalin kiramin. Aku melewati laki-laki yang mulia, beberapa orang laki-laki yang mulia. Kemudian raditu an ashabin lana syuja'anin. Aku ridho terhadap sahabat-sahabat yang berani untuk kami. Sahabat-sahabat yang berani untuk kami. Syahidnya pada kata ashabin dan syuja'anin. Fakullun min rijalin wa ashabin makhfudun lidukhuli harfil khafdi alaihi. Maka pada contoh masing-masing dari kata rijal dan ashabin ini statusnya makhfud, di khafat. Di khafat maksudnya di jar atau di khafat. Kenapa? Karena masuknya huruf khafat padanya. Masuknya huruf khafat padanya. Bi itu birijalin, an ashabin. Baik. Wa alamatu khafdihi al-kasratu zahiratu, dan tanda khafatnya itu adalah kasroh yang zahirah atau kasroh yang nampak jelas. Wa kullun min kiramin wa syuja'anin makhfudun. Maka begitu pula contoh kiramin dan syuja'anin ini juga statusnya makhfud, di khafat. Kenapa? Li'annahu na'tun lil makhfudi, karena dia berfungsi di situ, status i'rabnya itu sebagai na'at bagi khafat. Jadi atau sifat bagi khafat. Sebagaimana kita ketahui bahwa na'at bagi khafat maka statusnya khafat juga. Baik. Na'at bagi rofa maka statusnya rofa juga. Na'at bagi nasab maka statusnya nasab juga. Di sini dia na'at sebagai na'at bagi khafat maka statusnya khafat juga. Wa alamatu khafdihi al-kasratu zahiratu aidan, dan tanda khafatnya juga itu kasrah zahirah. Wa rijalin wa ashabin wa kiramin wa syuja'anin jumu'u taksirin. Dan masing-masing dari kata rijal, ashab, kiram dan syuja'anin itu seluruhnya jamak taksir. Seluruhnya bentuk jamak taksir. Wahya munsorifatun, dan dia ditanwin munsorif. Kenapa ditanwin atau munsorif disebut munsorif? Liluhuqit tanwini laha, karena masuknya tanwin pada masing-masing kata tersebut. Masuknya tanwin pada akhir atau huruf akhir dari masing-masing kata tersebut. Itu tempat yang kedua bagi kasrah sebagai tanda bagi khafat. Kemudian wal maudhi'us tsalitsu, tempat yang ketiga yaitu jam'ul muannatsis salim. Jam'ul muannatsis salim. Jamak muannas salim. Wa qad arafta mimma sabaqa makna jam'il muannatsis salim. Jam'il muannatsis salim. Dan engkau telah mengetahui dari penjelasan yang telah lalu makna jamak muannas salim. Jamak muannas salim yaitu isim yang menunjukkan jumlah lebih dari 2 dan diakhiri dan terdapat alif dan ta yang merupakan alif dan ta ini alif dan ta ziyadah yang merupakan tambahan, bukan dari kata aslinya, bukan dari kata isim mufradnya, tapi dia alif dan ta-nya ini tambahan dan harus terpenuhi keduanya, alif dan ta-nya tambahan. Sebagaimana contoh muslimatun itu isim mufradnya, kemudian alif dan ta tambahannya kalau dijadikan jamak muannas salim menjadi muslimatun. Muslimatun. Wadzalika nahwu. Dan demikian contohnya. Nazartu ila fatayatin muaddabatin. Aku melihat kepada pemudi-pemudi yang beradab itu. Taib, syahidnya pada kata fatayatin dan muaddabatin. Taib, itu keduanya jamak muannas salim. Wa nahwu raditu an muslimatin qanitatin. Aku ridho terhadap muslimah yang taat. Muslimah yang taat. Syahidnya terdapat pada kata muslimatin qanitatin. Keduanya jamak muannas salim.
Fakullun min fatayatin wa muslimatin makhfudun. Maka pada contoh ini masing-masing dari kata fatayat dan muslimat itu dikhafat. Kenapa dikhafat? Lidukhuli harfil khafdi alaihi, karena masuknya huruf khafat pada kata-kata tersebut. Wa alamatu khafdihi al-kasratu zahiratu, dan tanda khafatnya adalah kasroh zahirah, kasroh yang nampak dengan jelas. Wa kullun min muaddabatin wa qanitatin makhfudun. Maka begitu pula juga masing-masing dari kata muaddabatin pada contoh di atas, begitu pula wa qanitatin pada contoh di atas, itu statusnya makhfud atau dikhafat. Kenapa dikhafat? Li'annahu tabi'un lil makhfudi. Karena keduanya itu, atau karena masing-masing dari keduanya itu adalah tabi', pengikut bagi khafat. Maksudnya adalah na'at. Na'at ini masuk ke dalam kategori tabi atau tawabi, pengikut. Baik, maka kita katakan tabi'un lil makhfudi makhfudun. Baik, pengikut atau tabi bagi makhfud, maka dia dikhafat juga. Makanya muaddabatin dan qanitatin pada contoh di atas itu dia status i'rabnya sebagai na'at atau tabi, na'at ya, sifat. Baik, wa alamatu khafdihi al-kasratu zahiratu aidan, dan tanda khafatnya adalah kasrah zahirah, kasrah yang nampak. Wa kullun min fatayatin wa muslimatin wa muaddabatin wa qanitatin jam'u muannatsin salimun. Masing-masing dari kata fatayatin, muslimatin, muaddabatin dan qanitatin ini semuanya kata yang masuk dalam kategori jamak muannas salim. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.